Yo yo yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan Dupa, nyalakan bahagia. Betul. Hey, tadi di awal sudah joget-joget sendiri ya guys ya. Keringet-keringet sendiri. Tapi itu membuat semangat ya guys ya. Di awal pagi itu kudu ada gerak-gerak dikit lah gitu, mempelancar peredaran darah. Kali ini kita akan ngomongin dupa karma pala. Kesannya kok gimana gitu. Ada orang yang bilang kok tenget gitu ya. Tenget tuh kayak spooky menyeramkan. Enggak lah kan. Ini sebenarnya hukum alam men. Kan lu suka nggak suka, lu tahu nggak tahu, ini berlaku. Karma pala ini memang kalau dibikin begini kayak saya ini kebalik ya. Kalau direkam ini kan kebalik. Jadi kalau mau lihat ini nih pakai cermin ya. Persis kayak tulisan ambulan. Malum lah, teknologinya belum canggih-canggih amat nih HP kan. Nah tapi kalau kamera kan kayak bener kan dia nggak mungkin dia bikin dibalik-balik begini kan. Kita kayak bercermin gitu kan. Ini kan sebelah kanannya saya tapi jadi kiri. Karena kita bercermin. Masih aja kayak dulu lah, hantur kemana-mana. Ngomongin ini men, dupa karma pala ini nih sebenarnya dia punya di lininya karma pala ini yang di aromanya menyan majegau. Aroma menyan majegau ini dia punya lini yang 6 jam, ada yang 4 jam, terus ada yang ini saya belum buka nih kemasan. Biasanya saya di packing begini guys ya. Ada satu pack begini nih, ada 10 ya. Ada 10 bungkus. Dan ini yang 2 jam. Jadi kami ingin menghadirkan dupa ini, lini yang ini nih memang aromanya khas banget dan kita membuatnya dengan 2 kali proses, dan itu prosesnya itu nggak sembarangan ya. Proses pertama aja sudah pertaruhannya hidup dan mati dupa. Bukan hidup dan mati pembuatnya men, hidup dan mati dupa. Jadi kalau lu salah aja dikit nyampurnya ya kan, mati itu api. Ya, mati itu api yang ada di dupanya. Jadi resikonya tuh di kredibilitas kami sebagai pembuat dupa. Tapi pas jadi puasnya itu nggak terkatakan men. Kayak lu habis nyebrang dari ujung gedung ke ujung gedung yang satu ya, gedung bertingkat yang tinggi pencakar langit gitu men. Terus hanya disambungkan oleh seutas tali dan kita nyebrang dengan menggunakan tali gitu kan. Wow, kok nekat gitu kan. Pas nyampe di ujung satunya itu puasnya tak terkatakan. Ini adalah multidimensinya seni gitu ya, art, multidimensional art gitu kalau istilahnya. Keren banget ya. Jadi di sini ada, kita bicara seni teksturnya kan. Jadi kita ciptakan teksturnya nih tuh. Dia ada teksturnya men. Ya dupa ini ada tekstur. Pertama kita pegang tuh memang kesannya memang elegan, memang kesannya tuh asik banget gitu kan. Dan kita lihat di sini ada seni grafisnya juga di sini ya kan. Itu grafisnya. Terus kemudian pas dibuka, aromanya di sini sebenarnya esensi dari yang ingin kami sampaikan. Ini dia disegel begitu ya guys ya. Tuh disegel. Nah tuh. Dan ya masih lah ya, kita menggunakan cara-cara yang apik gitu dari pembuatan dupa. Tahu nggak tuh kenapa saya ingin menunjukkan gini. Ini kayak Superman ya guys ya. Kalau Superman kan dia celana dalamnya tuh di luar ya. Kami juga gitu men. Ini biasanya plastik kan di luar, plastiknya itu di dalam ya. Kertas-kertasnya kan biasanya di dalam, nih kami taruh di luar. Ini Superman men. Plastik ya. Jadi karena memang dia basah ya, unsurnya basah. Jadi saya tidak ingin menghilangkan unsur teksturnya. Ini kalau misalnya kita langsung pasangkan ada kertas tuh di dalam, kayak seperti dupa-dupa yang lain, itu dia memang ngerusak pemandangan gitu kan. Kalau ada belepotan
minyak-minyaknya, ada pengaruh-pengaruhnya yang belepotan di sini sehingga merusak dia pemandangan. Memang barang ini elegan. Jadi memang prosesnya tuh nggak main-main ya. Proses ini kita melalui 2 kali proses pembuatan. Jadi pertama kita cetak, kita beberapa racik, kita racik dengan bahan-bahan alaminya dupa ini. Terus kemudian proses yang kedua adalah perendaman ya. Perendaman itu pun sebenarnya kalau kita sembarangan ngerendam dengan aroma-aroma khas alaminya Dupapedia ya, khas alaminya, kita bisa menghasilkan sesuatu yang cukup apa ya istilahnya beresiko ya, beresiko mati api juga. Jadi memang perlu komposisi tertentu sehingga bisa membuat dupa ini bertahan hidupnya. Nah ini dia hidupnya ini 6 jam. Nah tuh diameternya kurang lebih sekitar ya 10 mili ya guys ya. Dan ini enak banget. Dan sebenarnya ini saya sudah memasarkan dupa ini sekitar 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun, dan itu memang sudah diterima pasar, terutama yang pasar di luar Bali. Ini konsepnya dapat banget dan bisa menciptakan suasana hening yang enak gitu loh kan, damai gitu. Dan karena memang dia Menyan Majegao itu bahan-bahannya yang alami dan bisa membuat orang lebih tenang gitu menciumnya. Begitu juga dupa Karmapala yang 2 jam ini guys ya. Nah, jadi semua pembuatannya sama, cuma kita mencoba untuk mengkreasikan, menciptakan ruang kreasi sehingga teman-teman pun bisa memilih. Ada banyak alternatif dalam menikmati aroma. Jadi aromanya ini sama ya guys ya, aromanya sama di 6 jam, 4 jam, 2 jam aroma sama. Cuma dia bentukan yang berbeda. Bentuknya lebih kecil dia guys ya. Ini sama, dia Superman juga. Celana dalamnya di luar. Oke. Nah, namanya celana dalam, berarti bukan celana dalam namanya men, celana kolornya di luar gitu. Nah, tuh dia. Isinya lebih banyak yang 2 jam. Ya, isinya ini ada 11 batang. Kalau yang ini isinya ada 5 batang ya guys ya. Maksudnya tadi ini ada 5 batang. Nah, ini dia kecil-kecil. Nah, diameternya kecil. Terus kemudian ini juga sebenarnya kalau saya ingin sampaikan, kami membuat dupa 2 jam ini sebenarnya cukup lebih beresiko. Kenapa? Karena diameternya kecil. Diameter kecil perlu keahlian tertentu untuk bisa mempertahankan ketika dupa ini dihidupkan, mempertahankan api ini agar bisa memakan jumlah bahan-bahan dupa yang cukup sedikit. Sementara kalau ini ketika dia hidup, dia punya cukup kalor, cukup panas untuk bisa menghabiskan dupa ini. Sedangkan ini panasnya kecil. Jadi sebenarnya untuk membuat dupa basah dengan diameter kecil itu sebenarnya cukup beresiko. Kecuali kita memang punya keahlian tertentu yang bisa membuat dupa kecil ya. Itu adalah sebuah hal yang sangat menarik buat saya gitu. Jadi kalau bikin dupa basah yang gede-gede segede-gede gaban begitu mah sebenarnya hal yang seperti kayak basicnya ya. Ini basic banget. Jadi persis kayak apa ya istilahnya anak SD lah gitu kan. Ya, jadi ilmu hitung-hitungan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu tuh ini nih. Tapi kalau ini nih yang lebih advance lagi gitu kan ya. Dan kemungkinannya mati api lebih besar, kemungkinannya resikonya lebih besar. Tapi ketika jadi, Anda bisa membawa ini lebih kecil tapi mendapatkan aroma yang cihui, bargucuy. Asik. Langsung aja kita geber ya aromanya nih ya. Seperti apa dia aromanya. Dan masih sama men. Ini enak banget. Nah, ini pas banget ya. Nih kebetulan nih saya ketika mencium aroma-aroma yang bisa mengeksitasi saya, mengakses kesadaran universal sih. Gaya banget. Tapi memang bener instrumen. Tiba-tiba gitu selayang pandang gitu kan terlintas di pikiran saya ketika saya mencium aroma ini. Galungan Kuningan udah lewat ya. Dan ini manis kuningan kalau orang-orang Bali bilang. Galungan Kuningan itu hari raya di mana para leluhur kami itu turun gitu kan, yang di Bali itu turun terus melihat itu apa sih yang udah dilakuin sama turunan-turunannya itu ngapain aja gitu kan. Terus kita bisa menikmati sinar-sinarnya beliau gitu kan selama perjalanan spiritualnya beliau tuh beliau mampir gitu kan. Jadi kita memang kalau yang ya kami yakini itu
Atman kami itu sedang melakukan perjalanan spiritual untuk mencari getaran-getaran yang lebih tinggi, energi-energi yang lebih tinggi, sehingga kami nanti tercapailah tujuannya manusia itu moksa, ya kan, ya, kembali kepadanya gitu. Dan sebenarnya di keyakinan agama yang lain juga punya gitu kan hari suci ya. Jadi intinya sih saya ingin sampaikan, ketika kita sedang merayakan hari suci itu, rayakanlah dengan ketulusan hati ya. Jadi jangan dirayakan dengan tuntutan ya. Kalau Anda merayakannya dengan tuntutan, atau Anda melaksanakan hari raya Anda dengan tuntutan, itu jatuhnya itu tidak akan tulus, men. Jadi berusahalah melakukan puja-puja, melakukan ibadah, melaksanakan persembahyangan, melaksanakan ritual-ritual keagamaan itu dengan ketulusan hati. Karena dengan ketulusan hati itu akan ada banyak yang bisa kita nikmati. Nah, di hari raya suci yang kita laksanakan di setiap keyakinan agama apapun, itu merupakan caranya leluhur kita, caranya para pendahulu kita itu untuk membuat adaptor. Kalau saya bilang, adaptor itu adalah alat untuk penyesuaian diri kita. Karena kita di dalam keseharian kita ya, dalam kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, belum tentu kita selalu steady gitu loh, stabil gitu loh kan. Kita selalu ada distorsi-distorsi, kita selalu menemui hal-hal yang mendistorsi getaran hati kita. Dan hari raya suci itu adalah caranya para pendahulu kita untuk kita bisa menyesuaikan kembali. Itu seperti kayak mengadjust ya. Jadi ini persis adalah suasana adaptor. Kalau saya bilang adaptor untuk mengadaptasi kembali diri kita, hati kita, agar bisa kembali tune ya, kembali ke tune, agar nanti suatu saat nanti bisa menuju ke lebih luas lagi kesadaran kita, menuju ke kesadaran universal. Jadi untuk mengadaptasi diri kita itu, untuk mengejas diri kita itu tidak mesti harus menunggu hari raya tertentu, hari raya suci gitu kan. Setiap hari kita bisa melakukannya, dan dupa ini salah satu adaptor kalau saya bilang. Jadi semakin baik, semakin bagus mutu dupa itu, dia akan bisa menjadi adaptor bagi kita, agar kita bisa selalu mengejas gitu loh. Persis kayak ini persis seperti kayak kalibrasi ya, kalau di dunia teknik gitu ya, kalibrasi. Jadi kita punya alat ukur itu harus sering dikalibrasi, sehingga standar pengukurannya itu tetap sama. Dan pasti suatu ketika dalam pelaksanaan, dalam kita melakukan apa ya istilahnya, kegiatan kita sehari-hari itu pasti ada penyimpangan. Nah, penyimpangan itu tuh kalau di luar dari menyimpang dari toleransi yang kita tentukan, kita harus menyesuaikannya. Nah, ketika kita tidak mau memaintenance itu dengan apik, memelihara tubuh kita, pikiran kita, hati kita dengan apik, apa yang terjadi? Ya akan nyaplir. Nyaplir itu apa yang terjadi? Itu pengaruhnya ke kehidupan kita juga. Kenapa? Karena pikiran terutama ya, pikiran itu sangat sensitif sekali dia. Digoyang negatif ya, dia akan jadi negatif. Nah, apa yang kita temui nanti itu saya akan garis bawahi, itu akan bisa mendatangkan hal-hal yang negatif, karena itu adalah refleksi dari pikiran kita. That's why untuk itu kita perlu menjaga hati, menjaga pikiran, sehingga apa yang nanti kita temui itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya harapan-harapan kita sebagai manusia adalah kita akan menemui kebaikan, kita akan menemui kedamaian, kita akan menemui ketenangan, kita akan menemui kedamaian dalam hati kita tanpa harus dalam tanda kutip kalau saya bilang ya, tanpa harus kita menunggu suasananya harus lancar, damai, enggak juga. Karena kita yang namanya dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya pasti ada up and down ya kan. Pasti akan ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Apakah kita harus menunggu jalan mulus gitu, lancar baru kita tenang? Enggak, justru dalam menghadapi apapun, baik itu situasi up maupun situasi down, pada saat kita bahagia maupun kita sedang menemui namanya teman bahagia kita, teman kesenangan itu yaitu kesedihan. Nah, jadi kita tetap bisa tenang gitu lah kan, seperti air tenang, biar dikecepak-kecipok itu airnya, dia kan
kembali berada dalam kondisi steady. Asik. Fungsi dupa adaptor, dia adalah trigger sehingga kita bisa eling ya. Di dupa itu adalah seni, men. Dupa itu seni. Kalau masih teman-teman membuat dupa atau yang menggunakan dupa itu masih menganggap ini hanya sebuah dupa, ya kan, memang ya sebuah dupa yang ada sekedar asap dan ada apinya, kan. Tidak banyak yang Anda akan temui. Tapi kalau Anda melihatnya, teman-teman melihat ini sebagai sebuah seni, persis kayak kita melihat lukisan gitu kan. Melihat lukisan, banyak orang yang memandang lukisan itu biasa aja gitu, karena memang tidak ada tergugah nilai seninya di sana. Tapi ada beberapa orang yang melihat itu adalah sebuah ekspresi keindahan. Nah, apa yang terjadi jika teman-teman bisa mengapresiasi ekspresi keindahan itu, baik itu di seni lukisan, baik itu di seni musik, seni tarian, seni peran, apa saja itu, Anda bisa menangkap ekspresi dari keindahan itu akan bisa berfungsi buat kita sendiri, buat kita pribadi sebenarnya. Kita berfungsi untuk bisa mengeksitasi, men-trigger diri kita agar kita bisa mulai menata kembali hati kita. Apa yang terjadi jika hati kita mulai tertata dengan baik? Ruang-ruang itu akan di hati kita tuh akan bisa ikut resonansi pada hal-hal, pada energi-energi yang baik, pada energi-energi yang lebih tinggi dari kita. Sehingga sinar-sinar suci, terutama pada saat kita sedang menjalani hari raya suci kemarin ya, Galungan Kuningan untuk teman-teman yang Hindu di Bali yang sedang menjalani Galungan Kuningan kemarin, itu kita bisa dapet gitu maknanya gitu, tanpa kita harus menjalani yang namanya tuntutan itu, tuntutan harus begini, harus begitu, harus begini. Enggak, men. Jadi kalau kita menjalani dengan tulus, apapun yang sudah diciptakan, yang sudah disediakan, yang sudah dibuat gitu loh oleh para pendahulu kita, terus sebenarnya sesuatu yang memang benar-benar awesome, man. Jadi itu sebenarnya batu pijakan kalau saya bilang. Batu pijakan bisa dibilang istilahnya, atau dibilang milestone ya, atau batu-batu pengingat gitu loh, bahwa para pendahulu, leluhur kita tuh sudah sampai di sana. Dan beliau ingin mengingatkan, meninggalkan jejak-jejak pada kita. Men, kalau lu ikutin jejak ini, lu akan sampai pada titik di mana gua sudah berada. Asik gak tuh namanya? Nah, kita kembali lagi ke dupa ya guys ya. Nah, dupa 6 jam ini harganya yang isinya 5 batang ini, harga ecerannya sekitar 16.000 ya, 16 sampai 18.000 range-nya. Terus kemudian di dupa 4 jam ini sama, isinya juga 5 batang. Dia range harganya sekitar 14 sampai 16.000 kan. 14.000. Terus yang kemudian yang si 2 jam ini isinya lebih banyak, isinya 11 batang, harganya sama dengan yang 4 jam ya. Harganya range-nya sekitar 14 sampai 16.000 per bungkusnya ini. Well, saya rasa gitu aja ya guys, pemaparan saya, ocehan saya hari ini tentang dupa Karma Pala. Mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk bisa join gitu sama kita menjadi reseller dupa Karma Pala. Ini keren banget. Dan ini sudah bisa ditangkap oleh beberapa teman-teman berbagai kalangan ya, sehingga ini tidak hanya khusus untuk di agama tertentu atau di keyakinan tertentu. Ini bisa dijadikan sebagai aromaterapi karena memang secara fungsi kita memasukkan bahan-bahan yang alami berkualitas. Jadi itu ada kemenyannya, ada bajegaunya. Jadi itu memang ada damarnya. Damarnya itu ada sebenarnya pengikat kalau saya bilang. Jadi itu akan membuat kita lebih greget gitu loh dalam mengeksitasi diri kita, untuk mengingatkan diri kita, untuk membuat diri kita tetap eling, tetap sadar siapa kita. Dan apa yang akan sedang kita lakukan nanti itu akan jauh lebih baik. Dan kita akan bisa menjadi manusia yang lebih baik dari diri kita yang kemarin. Itu dia, that's it. Ya, masih seperti biasa, saya mengingatkan teman-teman jangan lupa subscribe ya, untuk teman-teman yang baru melihat video YouTube Dupapedia. Jangan lupa like juga atau komen-komen sebanyak-banyaknya gitu. Mungkin mohon maaf ya, kemarin-kemarin tuh mungkin saya agak slow respon gitu di komen-komennya. Tapi intinya saya tetap open buka pintu kepada teman-teman yang ingin memberikan saran, ide, kritik atau pertanyaan apapun. Bisa langsung WA lah di 0813530783 kali 9. Bisa langsung WA, cekidot gitu kan kita, atau misal langsung ketemu juga oke, kita bisa diskusi bareng.
tentang Dupe, kita bisa akan omongin bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat untuk bisa mengembangkan dunia perdupaan ini sehingga jauh lebih keren. Dupa Nusantara awesome. Well, terima kasih. Saya Inyoman Mahabudi. Petau.